Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat adanya time frame daily dulu untuk USDT. Pada video sebelumnya saya menyatakan kalau misalnya cryptocurrency akan mengalami uptrend, which is not the case. Kita dalam keadaan downtrend terus-menerus pada cryptocurrency. Diutamakan salah satu dampak utamanya adalah pada hari Jumat pada tanggal 7 Juni yang terjadi adalah kita lihat adanya unemployment rate yang sangat tinggi. Yang unemployment rate-nya tinggi akhirnya menyebabkan USDT-nya kita menaik. USDT-nya unemployment rate pada 7 Juni kita perhatikan lagi. Adanya peningkatan pada unemployment rate meningkat sebesar 4% dan wage growth rose for the first time in a month according to the data of Bureau Labor Statistics. Jadinya naik ya, unemployment rate terus ke 4% dari 3,9. Kita meningkatnya ada data outpace economy expectation for 180.000 dan unemployment rate of 3,9. Jadi peningkatan unemployment rate itu meningkat berarti adanya orang-orang yang kehilangan uang. Orang-orang yang kehilangan uang ini Amerika akan menyandang atau mengeluarkan bantuan terhadap masyarakat dengan cara apa? Dengan caranya dia harus nge-print money. That's why DXY is printing money. Printing money harganya meningkat. Saat itulah, saat unemployment meningkat adalah dampak yang sangat buruk untuk aset-aset global. DXY meningkat menciptakan adanya pola uptrend pada DXY yang menyebabkan USDT pun ikut berdampak. Di mana orang-orang menjual asetnya mereka, ya, market maker menjual asetnya dia untuk melakukan pembelian terhadap apa? SPX 500 USD. Di mana ini dalam keadaan uptrend terus-menerus dari tanggal 7 Juni kita melihat ada unemployment rate masuk meningkat sideways, meningkat lagi continuation 14 Juni continuation sideways, masih ada continuation di sini 4 hour 1 hour, 4 hour, everything is good on SPX 500. Jadinya market maker sedang masuk ke pasar Amerika. Jadinya untuk BTC di left out, terutama apabila ada betul kemarin saya mendapatkan informasi kalau misalkan ada namanya naked short selling terhadap cryptocurrency. Untuk naked short selling sendiri adalah suatu cara untuk meng-shorting tanpa underlying asset. Apa itu underlying asset? Saat kita normalnya untuk melakukan shorting, yang kita lakukan adalah kita mengambil contoh adanya Anton dan Budi. Anton tidak punya BTC, akhirnya dia mengetahui atau berasumsi besok BTC harga akan turun. Saat BTC akan turun, dia pinjam barangnya ke Budi. Anton pinjam barang ke Budi sebesar misalkan 1 BTC. Sekarang harga 10.000, besok harga ternyata turun sebesar 9.000. Akhirnya Anton membeli kembali ke market sebesar 1 Bitcoin. Anton mengantongi untung sebesar 1.000 USD. Dan dia kembalikan uang itu ke Budi. Seperti itulah contoh untuk dalam bentuk shorting. Namun naked shorting, si Anton ini tanpa adanya underlying atau tanpa adanya BTC, dia bisa shorting. Bagaimana caranya? That's what I want to know. Tapi secara harfiah informasinya adalah seperti itu yang terjadi pada BTC sekarang. Adanya DDoS attack terhadap harga cryptocurrency secara keseluruhan, diserang untuk menyerang turun. Ya tentunya yang seperti ini pernah dilakukan oleh kalau nggak salah itu saya lupa firmanya apa. Namun ini pernah terjadi pada Wall Street, di mana suatu firma tersebut naked short, lalu hanya di-fine oleh SEC sebesar $150.000 dan tapi mereka menghasilkan billions of dollars, which is very stupid, tapi itu terjadi. Dan ini mungkin sedang mereka sedang lakukan lagi terhadap cryptocurrency, di mana sekarang yang kita perhatikan SPX USDT sedang dalam keadaan naik dan cryptocurrency dalam keadaan turun. Kalau misalnya kita bandingkan sekarang SPX 500 dengan USD dengan total, kita dalam area range
support, area resistance pada SPX 500 total. Jadi kemungkinan kita akan melakukan continuation atau retraction ke bawah sini untuk melakukan total yang akan lebih kuat dibandingkan SPX. Namun secara keseluruhan in a very very long time, dalam monthly, kita lihat ini perbandingan SPX ya, SPX dengan total. Kita melihat adanya continuation yang sangat kuat terhadap total. Total lebih kuat dibandingkan SPX untuk jangka yang sangat panjang. Namun tidak menutup kemungkinan dia akan melakukan bottoming out seperti di sini, di bottoming out ini area support, pada historically di sini area support. Dia melakukan support di sini di mana dia akan melakukan higher high lagi untuk SPX 500 di mana SPX 500 di sini akan membentuk suatu high yang lebih kuat dibandingkan total. Kalau misalkan ini terjadi di mana total akan semakin hancur. Total akan semakin hancur, dia akan kembali kemana? Masuk ke 1,66. Kemarin biasanya sangatlah bullish terhadap cryptocurrency. Nah sekarang biasanya sudah mulai bearish. Bukan sudah mulai bearish, ini sudah dalam bentuk bearish memang dalam market cryptocurrency non-BTC. Kita tidak membahas BTC-nya, BTC masih dalam keadaan sideways. Sideways di sini masih belum ada perubahan yang signifikan dari ujung sini sampai sekarang ini masih sideways. Jadi sejak bottoming out pada 1 Maret kemarin yang saya calling, hal ini terjadi. Kita masih dalam area uptrend kalau kita membahas dari bottom yang di sini ya. Sampai dia kembali pun ke 57 pun ini masih dalam keadaan sideways. Ini nggak ada downtrendnya untuk BTC USDT masih sangat kuat. Dan ini tidak terjadi pada aset-aset yang lain yang kuat-kuat seperti Ethereum, ini masih kuat. BNB USDT kita melihat masih adanya penguatan karena ini masih kita bisa melihat namanya dari market capnya mereka besar, jadi akan lebih sulit untuk dimanipulasi dengan naked short selling yang tadi itu yang saya bahas. Atau itu kabar angin apa? Tapi the fact is that the market right now is on mostly downtrend pada cryptocurrency. Yang kuat aja seperti BNB dari harga 700 kembali lagi ke area 587 memakan area uptrend intraday-nya. Ya, di sini area supportnya udah kena area stop loss-nya. Bayangkan orang yang pasang di sini udah kena stop loss, pasang sini stop loss, pasang sini stop loss, stop loss, stop loss. Yang di sini belum kena stop loss, di sini belum kena stop loss untuk sedangkan bottom the real bottom of BNB ada di bawah sini. Karena dia bikin high di sini dia belum ada membuat high lagi. Ini adalah bottom yang generasi alur ini semua dan yang membuat higher high. Jadi ini adalah bottom, ultimate bottom pada wave ini. Ini adalah bottomnya. Sedangkan yang di sini ini belum. Jadi jangan terlalu panik. Untuk BNB we are still looking on the good side. Untuk Ethereum juga, ETH/USDT. Sebelumnya saya juga analisa asumsinya dia akan gini membuat sideways correction dan saya cuma asumsi ini akan terjadi pada Ethereum doang. Namun semua aset melakukan correction dalam seperti Ethereum. Ethereum pun hitungannya nggak dalam karena dia cuma turun sebesar berapa? Sebesar 15% untuk dia downtrendnya. Sedangkan yang lain-lain seperti meme sangat gila, turunnya sebesar 70% lagi. Gimana kalau kita bahas orang-orang yang membeli di top? Saya beli Degen ini di top ini turun sebesar 79. Namun harus diperhatikan, ini 70% ini drop. Aset Anda kalau misalkan balik itu harus berapa? Harus naik 400% ke situ lagi. Dari sini pun kita turun sebesar 57%. Untuk balik ke sini lagi dia harus naik berapa persen? Harus naik kurang lebih 200%. Which is hard for the price to return to that kind of price. Karena momentumnya mungkin sudah lewat. Dia nggak akan balik lagi ke sana lagi. Mungkin sangat terjadi. Jadi bagaimana kalau misalnya kita sudah terjebak di dalamnya? Ya, nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau misalkan bisa holding kita tunggu kepada Dewa Fortuna apa yang akan terjadi pada continuation-nya. Untuk sekarang my main taking point kita melihat untuk daily dulu kita analisa.
balik lagi ke the huge of everything yang telah terjadi. Kita perhatikan di sini ada high, di sini neckline, bikin lower low, lower high relatif terhadap ini, dan di sini adalah hanya wave di dalam antara gerak dua itu. Ini wave. Di dalam zona ini hanyalah suatu permulaan, dan dia baru breakdown ke bawah sini, yang mengenai area level support di sini nih dulu. Saya sebutkan juga pada 13 Maret untuk melakukan take profit. Melakukan take profit karena di sini area yang cukup menarik untuk melakukan pembelian USDT pada rally base support di sini. Historically di sini ada 2 kali, dan di sini pun yang di sini membuat higher high yang sangat kuat, bikin higher high lagi, USDT-nya naik lagi. Di sini pun akan ada historically impulse system yang sama yang terjadi pada waktu itu juga. Namun kalau kita kembali lagi melihat, ini adalah suatu pergerakan wave di dalamnya. Setelah ini breakdown, ini barulah kita dalam pola downtrend pada monthly. Misalnya kita bahas pada monthly-nya aja. Di sini high, di sini pop, 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 pop. Ya kan? Kalau kita analisa di luar ini biar lebih jelas, di sini sudah ada bentuk namanya downtrend 1 2 3 lower low, higher low. Dan ini akan mencoba membentuk suatu correction di sini sebelum melakukan continuation ke atas. Nah, untuk di sininya yang kita harus perhatikan sekarang, kapan ini akan berakhir. Which right now we cannot divine where is the top. Right now we cannot divine. Apakah dia akan kembali ke high time frame supply yang di sini? Nah, kalau misalnya ke sini udah, liquidation market akan sangat-sangat luar biasa, di mana dia akan membuang pemain-pemain sekarang dan akan membuat new player in town, selalu seperti itu. Sekarang kita kembali ke daily-nya aja dulu. Kita nggak bahas untuk long term dulu ya, karena long term we still cannot see where is the price is going. Namun kemarin saya asumsikan kalau misalkan sekarang yang saya analisa di video terakhir adalah saya melihat di sini adalah area yang cukup baik untuk melakukan pembelian cryptocurrency, dikarenakan kita dalam time frame ini sudah ada di moving average bawahnya untuk melakukan continuation downtrend. Ini daily loh. Daily bagus kan, berarti kalau dia sudah moving average di bawahnya, dia kembali ke sini lagi dan sekarang masuk ke one day OB. One day OB berarti merupakan area untuk melakukan pembelian. Sekarang kita hapus dulu ini yang mikro levelnya, kita hapus dulu. Di sini ada support resistance flip. Di sini ada support resistance flip juga. Historically di mana dia sebelumnya membuat adanya swing high yang di sini sudah ditembus. Dan ini harus ditembus ke bawah di 467 untuk saya PD memberitahu Anda kalau USDT.T akan dalam keadaan downtrend continuation untuk di daily-nya. Namun sekarang kita belum melihat harga tersebut. Di sini pun masih terlihat seperti ini adalah suatu continuation uptrend. Jadi kita nggak bisa bilang kalau misalkan dia sudah break untuk daily-nya. Daily-nya masih sangat uptrend di sininya. Dari sejak ini nih, kita pengen bagian ini aja kan. Kita lihat lagi di 4 hour. Di 4 hour juga kita nggak ada melihat adanya break sama sekali. Di sini pun intra settingnya kita masih dalam keadaan seperti itu. Oke. Namun pada 1 hour kita bisa melihat, nah kita masuk ke 1 hour. Sekarang 1 hour menggambarkan adanya pelemahan. Jadi cara mainnya gimana? Kalau 1 hour melihat kelemahan, jadi kita nggak bisa untuk long term. Jadi jangan pikirkan kalau kalian ingin melakukan pembelian sekarang, target Anda adalah 300%, 500%, 1000% untuk jangka panjang. Kalau misalnya itu pun terjadi, itu pun berhasil, berarti Anda get lucky. Seperti Anda sekarang, sangat-sangat terpuruk. Video yang Anda tonton sekarang adalah orang-orang yang sekarang lagi banyak di Twitter sedang resah, sedang despairing, di mana ada yang 600 juta, sisa 60 juta. Entah menggunakan margin atau non-margin, pengeluaran uangnya sudah sangat-sangat downtrend sekali. Sudah turun sebesar 90% dari 60 hingga harus naik berapa? Harus naik
se 1000% kan. Dari 600 juta turun ke 60, dari 60 untuk masuk ke balik lagi ke 600, saldo Anda harus naik berapa persen? 1000. Menggila, namanya menggila. Akan sangat susah untuk kembali ke titik awal yang kita itu. Makanya berhati-hati, selalu berhati-hati. Sekarang kita perhatikan lagi di 1 hour kita sudah membentuk suatu adanya potential downtrend. Di mana potential downtrend di sini kita bisa melakukan pembelian pada cryptocurrency. Potensial. Pada 15 minutes kita bisa looking for entry 15 minutes or di 5 minutes. Di sini kita melihat adanya, kita cari weakness saja dulu. Di sini sudah ada weakness. Inilah weaknessnya. Dia tembus ke bawah, dia balik lagi ke atas. Di sini is time to buy when the price reaching this kind of area. Dengan stop loss kita adalah di area sini. Ini kan di USDT.D. Bagaimana cara mengconvert analisa USDT ini kita masuk ke dalam asetnya. Sekarang kita perhatikan juga total sama aja mau USDT juga, tapi saya lebih suka menganalisa di USDT.D. Lebih senang. Bisa menggunakan analisa di total, silakan. Ada yang masuk ke di sini juga nggak masalah. Namun di sini juga masuk ada area buy order di one day OB. Di sini masuk ke buy ordernya untuk total. Namun total 3 masih dalam keadaan terpuruk. Jadi teman sudah masuk ke area high time frame demand juga, jadi bisa melakukan pembelian. It's up to you whether you want to buy swing or to invest. Kalau invest nggak ada signal di sini, sama sekali nggak ada signal karena ini adalah suatu range. Kalau misalkan butuh suatu signal untuk investment, itu kita butuh suatu namanya reversal seperti ini. Yang terjadi pada 6 Juni di sini dia sudah breakdown ke bawah, ada swingnya. Di sini tembus ke atasnya sudah membuat higher high, dia correction ke bawah lagi ke area di mana awal-awal baru kita bisa melakukan mencari suatu area range di mana untuk melakukan pembelian, support dan melakukan untuk long term trading. Nah, sekarang kita melihat seperti apa. Dia high, dia ada breakdown di sini sudah kena apa enggak? Di sini belum ada breakout dari swing teratasnya, belum ada nih sama sekali, belum terkena sama sekali. Jadi saya nggak bisa mengasumsikan total 3 sudah baik. Di video yang terakhir yuk sudah bullish. Nah, di situ saya membahas ini. Nah, sedangkan total 1 hal ini sudah terjadi. Di sini swingnya sudah masuk dan sekarang kita masuk ke area ini menjadi area support. Saya lebih pede untuk melakukan total, dan total adalah Ethereum dan BTC. Mayoritas balance yang terjadi ada di total itu adalah BTC dan Ethereum. Dan kita melihat BTC USDT dalam keadaan sideways, ETH USDT dalam keadaan sideways pula. Jadinya nggak masalah untuk melakukan pembelian dua ini, Ethereum dan BTC. Sedangkan yang lain-lain berarti Anda gambling untuk melakukan pembeliannya. Kecuali Anda ingin main swing. Swing kita lihat di Habar. Habar sebelumnya saya melihat ada di sini. Oke, ini bukan suatu ini trennya. Ini tren yang sesungguhnya pada intraday. 1 hour kita lihat. Di sini connect ke sini, ini bikin higher high, suatu trend line. Di sini break. Di sini break, di sini retest, dia akan membuat ada support, retested, naik ke atas. Di sini breakdown lagi, di sini menjadi area resistance. Ya, kita melihat dia breakdown di sini, retest area level resistance, tidak berhasil untuk menembus ke atasnya lagi nggak berhasil, ke atas nggak. Di sini terlihat, mungkin dia terlihat seperti lagi bullish kan, saat Anda melihat ini nih. Oke, ini bullish, dia naik lagi ke atas, ini ke atas. Ternyata pas di sini dia kena resistance historically pada trend line yang ini, yang pernah terjadi sebelumnya. Ini yang lebih valid seperti ini menggambarnya. Set, retest nggak berhasil, di sini menjadi area resistance, beri ke atas lagi, di sini nggak mencoba area tersebut juga hancur, dia breakdown ke bawah. Di sini bikin continuation downtrend, di sini sudah buat end pattern,
namun kita masih belum ada swing high-nya, masih belum di break pada time frame 1 hour. Kita tunggu dulu dia break, baru kita bisa membahas kalau misalkan ini adalah suatu pola yang baik. Kalau misalnya kita membahas dari trennya ya. Namun kalau kita membahas dari resolution, dia harus untuk long term. Long term kita pengen dia break di atas ini, baru kita punya momentum yang kuat. Di atas 0,0944 untuk long term, dia pergi ke atas, dia pergi ke bawah sini. Nah, barulah. Nah, sekarang biasanya orang-orang akan begini nih yang terjadi. Sering sangat terjadi seperti ini. Sekarang harga akan continuation sangat kuat ke atas ya, dan melakukan correction return base. Bahkan ini bukan correction yang akan berhenti di sini, namun akan melakukan continuation lagi ke bawah. Jadi ini adalah fake out atau short squeeze atau long squeeze yang akan terjadi pada di sini terjadi. Seperti contohnya di sini, kalau kemarin Anda berasumsi, oh ini sudah break, di sini sudah bikin lower low, lo bikin higher high, di sini Anda melakukan pembelian, dia breakout ke atas, sudah bikin higher high, akhirnya di sini short squeeze, long squeeze, akhirnya continuation downtrend lagi ke bawah sangat kuat pula. Anda di sini ini udahlah sudah exhausted marketnya mungkin, akhirnya Anda menahan, nggak melakukan pembelian, namun Anda pasang di margin atau apa. Saat harga di sini recovery, Anda tidak yakin kalau harga akan melakukan penurunan lebih lanjut, harga ke bawah, Anda masih tidak yakin, harga return, Anda merasa complacency, harga akan tetap melakukan terbang ke atas, akhirnya harga terbang lagi ke bawah, Anda masang nambah position atau apa, di sini sudah mulai yakin, akhirnya di sini adanya liquidation yang cukup besar. Untuk kabar, masih belum terlihat Anda. Kalau misalnya kemarin Anda bisa melakukan swing, range trading, lakukan pembelian ya di merah-merah, di biru-biru ini. Untuk sekarang nggak, ini dekat resistance lah. Waktu yang baik untuk melakukan penjualan lagi untuk kabar. Mairo masih jelek semua. Ronin sudah bagus. Di 1 hour-nya sudah bagus, sudah di atasnya. Untuk Ronin. Untuk swing, ingat temanya sekarang swing, bukan long term. BNB masih downtrend. Bome masih downtrend. Ya, masih downtrend. Mana masih downtrend, everything still downtrend except Ethereum already looking good. ICP looking worse. DYM still not looking good. ZAO can be shorted here, long time LTF supply. DXY looking to get down. SPX 500 looking good. Biko looking masih nggak ada yang menarik selain beberapa sedikit saja yang bisa menarik perhatian. Ini nggak semuanya juga yang ada di Binance ya, ada di sini. Ini listnya masih list lama. Ini BNX kuat, CVX daily-nya looking good ya, daily-nya looking good untuk CVX. Sudah breakout di sini. Ada neck. Di 4 hour ya retest ke super resistance flip, masuk ke 4 hour OB yang di sini. Masuk ke 4 hour OB. Lalu dia membuat continuation ke atas. Untuk 15 minutes kita bisa melihat area buy di area ini, area demand. Untuk melakukan CVX bisa di bawah sini. Sorry, ini rally base support. Untuk CVX ini bisa melakukan untuk jangka panjang bisa.
Namun kalau misalnya kita lihat di daily, kita masuk ke 30 menit untuk melakukan cari area buy-nya. Paling optimal ada di rally base support. Di sini melakukan area buy-nya, kita bisa pasang untuk di stop loss di 28%. Target kita CVX ada di 29 dolar untuk jangka panjang. Atau tunggu di sini, akan membuahkan harga yang lebih menarik. Kalau misalkan dia break dekat-dekat ini akan melakukan 18%. Jadi untuk secara risk rewardnya lebih menarik kan dibandingkan dengan Anda melakukan pembelian di sini dengan stop lossnya di sini dapatkan 26, di sini dapatkan rasio sebesar 31. Lebih tinggi. Apalagi kalau misalnya Anda melakukan di sini, Anda melakukan buy-nya setelah dia pullback lagi ke bawah. Pendle, good stuff, really very good. Pendle 4 hour looking good. Untuk long term, can daily-nya good. Moving average rising up. The 4 hours ada correction. Kita pengen intervention pada saat dia baru keluar dari base-nya. Base setelah downtrend, uptrend, dia di sini ada distribution pace atau apa, sambil dia correction ke bawah. Di sini kalau misalkan dia di sini masuk ke accumulation, dia baru keluar dan moving average-nya sudah mulai bagus, kita bisa masuk ke 15 minutes untuk looking for entry. Setelah kapan? Setelah dia sekarang kan di sini naik. Tunggu exhausted dulu pada time frame ininya. Ada correction. Pada time frame sini pun kita pengen melihat adanya continuation lagi naik ke atas. Di situ baru kita melakukan pembelian. Jadi pantau pendle. Pendle bisa dipantau. LDO daily looking sideways sih. Pendle looking sideways. LDO kemarin bagus 17, sekarang udah way too high. Untuk continuationnya masih moving average-nya untuk daily-nya kurang menarik ya untuk ini. Walaupun ini menarik untuk melakukan pembelian LDO, untuk long term pun bagus. Sini trend line udah di break, dia bikin higher high. Di sini juga swing low-nya yang di bawah sini. Swing low-nya terjadi di sini jadinya. Palingan di sini area-areanya untuk melakukan pembelian. Kita perkecil area zonanya untuk pembelian ada di sini. ACH Alchemist, was it? Fetch AI downtrend moving ke area OB yang di sini. Potential buy, it is potential buy. Kalau kita lihat di weekly-nya di sini, oke. Fat is good for a long term buy. This is very very good. Fat. Kita bisa lihat di daily. One hour-nya pun melihat adanya pergerakan yang sangat baik untuk Fed. Oke. This good stuff nih Fed nih. Dia masuk ke dalam OB. Di sini ada liquidity hunt. Di sini ada liquidity hunt. Yang pasang stop loss di bawah ini sudah semuanya keambil ya. Pap 2 kali liquidity hunt. Di sini OB-nya berhasil tertahan ya. Masuk ke 30 menit atau masuk kita 4 hour dulu, kita pengen analisa. Di sini time frame 4 hour-nya belum.
menarik, belum menarik. Di atas sana kita bisa melihat adanya pergerakan yang sangat menarik untuk Fed di 30 menit. Yap. Di sini resistance dulu 4 hour OB, 4 hour BB dulu, breaker block H negatif. Breaker block. Dia melewati ini. Ini menjadi area support, baru kita melakukan pembelian lagi. Jangan pasang buy order sekarang. Jadinya kalau misalkan pakai coba namanya advance buy order, di mana namanya stop limit. Di mana stop limit itu kalau misalkan harga dia sudah masuk ke 1384, kita pasang order di harga kisaran di 1250. Kita pasang limit seperti itu. Jadi harga tembus di sini, kita pasang buy di sini. Baru kita melakukan pembelian untuk Fed. Dengan stop lossnya di mana kalau begitu kan kita untuk long term nih ya. Ingat, untuk long term berarti kita ingin di bawah area supportnya dia. Area supportnya dia di mana? Ada di bawah sana. Jadi kita pengen ada di bawah sini. Berarti ada 24%. Range loss kita 24%. Dia pergi ke atas, Dia pergi ke atas sini. Biarin dia untuk long term. Fed is very very nice. Kalau ingin beli swingnya, atau kita pengen tunggu aja nanti setelah dia break di sini untuk dailynya. Kalau nggak sabar ya, kalau sabar sih bisa melakukan pembelian setelah dia break ke atas 145 di sini, buy-nya di bawah-bawah sini pun kemungkinan dia akan pergi ke bawah lagi sini. Jadi akan dapatkan rasio yang lebih baik. Agix. Ini market makernya sama nih. Sama. Nih, ini baru ends. Jepri ke bawah, OB terbang ke atas, bikin continuation ends there. Reserve, oke. UMA, good. Nothing else. Abar. Inilah kalau si CBDC-nya masuk bagus ya, CBDC-nya. Kalau CBDC bagus ya Habar bagus, tapi kalau Habarnya jelek, CBDC-nya nggak bagus, Habar pun hancur. Tunggu aja lah, Habar nantilah kita tembus dulu ke atas baru kita lihat ada continuation-nya kayak gimana. Untuk sekarang too early to tell.